Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilat Nur Islami. Saya berasal dari mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun, Indonesia. Dan saya Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara. Saya angkatan 9 tahun 2021 dan di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Mantik. Nah, ini dia buku Ilmu Mantik yang kita akan pelajari, yaitu karya saya Muhammad Nur Ibrahimi. Ya, terus kita lanjut aja. Saya di sini akan membahas tentang tabel tanakut atau perlawanan kodiah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tanakut. Tanakut adalah perbedaan antara dua kodiah atau ucapan dalam ijab bentuk positif dan salbi bentuk negatif dengan perbedaan yang membenarkan salah satu di antaranya dan yang menyalahkan ucapan yang lain. Jadi contohnya emas itu logam, emas itu bukan logam. Jadi ada positif dan ada negatif. Oke, di sini saya akan membahas tentang tabel tanakut perlawanan kodiah. Berikut ini adalah tabel perlawanan kodiah hamliyah. Sebelumnya saya ingin membahas tentang kodiah hamliyah. Kodiah hamliyah itu apa sih? Nah, kodiah hamliyah itu adalah menerangkan suatu berita dengan tidak bergantung kepada berita lain. Jadi tidak tergantung. Contoh, Jokowi adalah seorang presiden. Nah, kata-kata tersebut itu kan tidak bergantung kepada berita lain. Coba kita cari contoh yang bergantung kepada berita lain, yaitu apabila matahari telah terbit maka siang terwujud. Nah, terbit maka siang terwujud. Nah, itu kan salah satu contoh yang bergantung kepada berita lainnya. Lanjut, kita akan memasuki tabel. Lanjut, yaitu kita ada tabel ini. Yang pertama ada kodiah dan contohnya, pelawannya dan contohnya. Nah, yang pertama ada syasyah, mujabah. Contohnya ini adalah pemimpin. Nah, syasyah salibahnya ini bukan pemimpin. Jadi syasyah itu adalah kalimat yang satu ya. Jadi ini adalah pemimpin pribadi gitu. Nah, syasyah salibah, mujabah itu artinya positif, sedangkan salibah adalah negatif. Kalau contohnya ini adalah pemimpin, berarti syasyah salibahnya ini bukan pemimpin. Seperti itu. Lanjut, yang kedua ada kuliah mujabah. Contohnya, setiap tumbuhan membutuhkan makanan. Jadi kuliah itu umum dan mujabah itu positif. Kalau juz'iyah itu adalah sebagian, salibah itu negatif. Jadi sebagian tumbuhan tidak membutuhkan makanan. Selanjutnya juz'iyah mujabah. Juz'iyah itu kan tadi adalah sebagian, mujabah itu positif. Jadi sebagian yang positif. Sebagian umat Islam terisolir ya. Contoh positifnya, sebagian umat Islam terisolir. Kuliah salibah, kuliah itu umum, salibah itu negatif. Jadi kuliah salibahnya itu tidak satupun dari umat Islam terisolir. Selanjutnya muhmalah mujabah. Muhmalah itu adalah subjek umum, mujabah itu positif. Jadi contohnya itu pisang itu adalah buah-buahan. Nah, umum kan pisang adalah buah-buahan. Nah, kuliah salibahnya atau umum negatifnya sama sekali pisang itu bukan buah. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel perlawanan kodiah syartiyah mutasyilah. Kodiah syartiyah mutasyilah itu apa sih? Nah, kita akan membahas kodiah syartiyah mutasyilah, yaitu kodiah yang mengharuskan adanya keterkaitan antara muqaddam atau kata pendahuluan dan tali atau kalimat penggiringnya. Contoh dari kodiahnya masusoh mujabah. Nah, masusoh mujabah itu apa sih? Masusoh mujabah adalah kodiah positif yang tidak bertentangan antara muqaddam dan tali. Nah, dan masusoh salibah yaitu kodiah negatif yang bertentangan antara muqaddam dan tali. Contohnya, jika yang mujabah dulu ya, masusoh mujabah yaitu jika dia memperhatikan saya sungguh-sungguh maka ia akan lulus ujian. Dia akan lulus ujian. Nah, ini yang mujabah. Sedangkan yang salibahnya
Jika dia tidak memperhatikan saya sungguh-sungguh, maka dia akan lulus ujian. Nah, selanjutnya kuliah mujabah. Kuliah kan tadi sudah di ini ya, bahwa kuliah itu umum, mujabah itu positif, sedangkan juz'iyah itu sebagian, salibah itu negatif. Contohnya kuliah mujabah atau umum positif. Bila umat mau bersatu maka akan bahagia dalam hidupnya, sedangkan juz'iyah salibahnya bila umat tidak mau bersatu maka akan bahagia dalam hidupnya. Sebenarnya kita di sini yaitu membahas tentang perlawanannya saja. Lanjutnya juz'iyah mujabah. Terkadang bila seorang pelajar itu bersungguh-sungguh maka akan mendapat keuntungan. Kuliah salibahnya atau negatifnya sama sekali kalau murid yang bersungguh-sungguh itu tidak akan memperoleh keuntungan. Selanjutnya kita akan membahas muhmalah mujabah. Apa itu muhmalah mujabah? Muhmalah yaitu subjek umum, sedangkan mujabah itu positif. Contohnya, apabila harga susu onta itu tinggi, maka pasar akan sepi. Sedangkan kuliah itu kan umum, salibah itu negatif. Contohnya sama sekali tidak lengang apabila harga susu tinggi, gitu. Jadi perlawanan. Selanjutnya kita akan membahas tabel perlawanan qadhiyah syartiyah munfasilah. Apa itu qadhiyah syartiyah munfasilah? Qadhiyah syartiyah munfasilah adalah qadhiyah yang berupa perlawanan atau pertentangan antara berita satu dengan yang lain. Jadi berita itu ada pertentangan. Kita masuk kepada tabelnya. Di sini qadhiyahnya itu mahsusoh mujabah, yaitu qadhiyah positif tidak bertentangan antara muqaddam dan tali. Yaitu contohnya, mungkin Ibrahim sekarang ini ada di sekolah dan muqaddamnya itu mungkin Ibrahim. Terus talinya itu sekarang ada di mana? Di sekolah. Tali pengiringnya itu sekolah. Mahsusoh salibah, yaitu qadhiyah negatif bertentangan antara muqaddam dan tali. Contoh, tidak mungkin sekarang ini Ibrahim ada di sekolah atau di luar sekolah. Jadi bertentangan ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kuliah mujabah. Contohnya, selamanya suatu keputusan itu mungkin benar atau mungkin salah. Sedangkan juz'iyah atau sebagian negatifnya kadang-kadang tidak mungkin suatu keputusan itu benar atau salah. Selanjutnya juz'iyah mujabah, sebagian positif, yaitu sebagian positif ya. Sebagian positif contohnya, terkadang mungkin udara itu bersih atau mungkin tercemar. Kuliah salibahnya atau umum negatifnya sama sekali tidak mungkin udara itu bersih atau tercemar. Nah, selanjutnya muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah itu subjek umum positif. Contohnya, mungkin waktu itu berjalan dan mungkin waktu itu berhenti. Kuliah salibah atau umum negatifnya sama sekali tidak mungkin waktu itu berjalan dan mungkin waktu itu berhenti. Nah, kita sudah membahas tentang tabel-tabel tersebut. Disyaratkan juga dalam perlawanan qadhiyah syartiyah mutasilah, yaitu tadi kan qadhiyah yang mengharuskan adanya keterkaitan antara muqaddam dan tali, adanya hubungan dua qadhiyah dalam lazim, dan itiqodiyahnya atau itiqodiyah itu qadhiyah yang tidak lazim tetapi keduanya mempunyai kecocokan. Selanjutnya, sedangkan dalam perlawanan qadhiyah syartiyah munfasilah, qadhiyah syartiyah munfasilah adalah qadhiyah yang berupa perlawanan atau pertentangan antara berita satu dan yang lainnya. Disyaratkan adanya hubungan dalam inat dan ittifaqiyahnya. Disyaratkan juga dalam perlawanan qadhiyah syartiyah mutasilah dan munfasilah adanya perbedaan syur. Sur itu adalah yaitu lafaz yang menunjukkan arti semua, sebagian, dan lafaz lain yang sepadan. Sur juga yaitu qadhiyah yang mengandung musyawarah atau ucapan yang mengandung musyawarah, jadi yang sudah disepakati. Selanjutnya disyaratkan juga dalam perlawanan qadhiyah syartiyah mutasilah dan munfasilah adanya perbedaan sur. Perbedaan sur yang tadi dalam jumlah
agar ada penambahan cara dalam membuat tanakut. Itu ada yang positif, ada yang negatif, seperti itu. Jadi contohnya, sebagian tembaga adalah barang temuan, seluruh tembaga adalah bukan barang temuan. Jadi yang dapat diambil di sini yaitu ada salibah dan ada salibah atau negatif, dan ada mujabah atau positif. Lalu ada juz'iyah sebagian, ada kuliah umum. Yang dibahas di sini itu ada perlawanan dan ada perlawanan. Jadi tanakut itu tabel-tabel yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu mempunyai bentuk positif dan negatif. Seperti itu teman-teman semua. Dan cukup pembahasan saya kali ini. Saya dari kelompok 2 yang sudah saya terangkan tentang ilmu mantik ya. Yang tadi ada poin pembahasan tabel tanakut qadiyah hamliyah, lalu ada qadiyah syartiyah mutasilah dan qadiyah syartiyah munfasilah. Sepertinya cukup sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys. Jadi cukup sekian presentasi dari saya tentang mata kuliah ilmu mantik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Hadza wallahu yar'ana wa yanfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.